dengan memperpanjang penderitaan. Oleh karena kecanggihan alat-alat medis saat ini, orang bisa ada di ICU itu sampai berbulan-bulan. Dan itu pasti memberatkan anak cucu kita. Oleh karena itu, mereka perlu diberitahu. Kalau sampai pada satu hari saya ini terminal dan tidak bisa diapa-apakan lagi, saya memilih pulang ke rumah dan biarlah saya kembali ke rumah Bapak dengan cara alami. Dengan saya memberitahu hal ini kepada anak cucu saya, mereka tidak saling bertengkar, tidak saling mempersalahkan. Mereka tidak merasa bersalah. Mereka juga tidak bisa dikatai orang lain. Enggak, karena yang punya badan ini sendiri yang minta. Jadi sesuatu yang memang sudah tidak bisa diselamatkan, hanya memperpanjang hidup, lebih baik tidak terus-menerus dibawa pengobatan yang hanya memperpanjang hidup itu. Itu yang pertama. Anak-anak perlu diberitahu hal itu. Dan yang kedua, saya pikir kalau saya mau meninggalkan dunia ini dengan baik dan tidak merepotkan, membebani anak-anak saya, mereka harus tahu setelah saya meninggal, badan saya ini loh mau diapakan. Apakah akan dikubur atau dikremasi. Berbicara tentang kematian, tidak boleh kita tidak mau ngomong. Karena sesuatu yang pasti. Dan membicarakan kematian bukan dalam ketakutan. Bukan dalam model berpikir orang kuno. Jangan bicara tentang kematian, itu ngaluk. Enggak. Tetapi berbicara tentang kematian dengan satu pemahaman. Supaya anak-anak tidak bingung, tidak panik, dan tahu apa yang dimaui oleh yang punya badan ini. Saya terus terang memilih untuk dikremasi. Dikubur baik-baik, tetapi semua itu tergantung kepada yang jalani. Bagi saya, dikubur juga boleh, dikremasi juga boleh, sama baiknya. Dan orang dikremasi atau dikubur, kalau dia beriman kepada Kristus sama-sama selamat. Jadi keselamatan bukan karena cara dikubur, tetapi bagaimana kita beriman kepada Kristus. Nah, dikubur pasti lebih mahal daripada dikremasi. Dan terus terang saja pengalaman hidup saya, engkong dan emak saya dulu dikubur di Simo Kuwageyan. Dan kita mendapat surat dari pemerintah, kuburan Tionghoa itu harus dibongkar. Dan Bapak Ibu tahu kuburan kuno itu besar-besar dan itu harus dibongkar karena sekarang Simo Kuwageyan itu sudah jadi daerah pemukiman. Biayanya tidak sedikit Bapak Ibu. 15 tahun yang lalu kami juga harus membongkar kuburan dari Kongco yang ada di Kediri. Kongconya Pak Hosea. 15 tahun yang lalu itu membongkar habisnya 15 juta Bapak Ibu. Kenapa? Ya padahal punya sertifikat itu tanah kuburan itu hak milik. Tapi bagaimana di daerah diberi. Kalau tidak dibongkar ya dibuldoser. Nah berdasarkan pengalaman itu saya memilih untuk dikremasi. Jadi Bapak Ibu jangan bertengkar. Bicara baik-baik dengan anak-anak. Dan lakukanlah sesuai dengan iman kita. Ya, jadi keselamatan bukan karena dikremasi atau dikubur. Tapi karena iman kepada Kristus. Nah, jadi anak-anak perlu tahu hal-hal semacam ini, Bapak Ibu. Karena kalau tidak, mereka akan kebingungan. Ya. Dan lakukanlah sesuai dengan iman kita. Bapak Ibu,
satu hari kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan kalau kita mempersiapkan dengan baik hari kematian kita, kita betul-betul meringankan beban dari anak cucu kita. Tahun 2017 ini ada seorang om yang meninggal, yang usianya itu 102 tahun. Nah, saya ini diberi sama putrinya ini iklan yang om tulis sendiri, jadi pemberitahuan tentang kematiannya, ya. Jadi iklan kematian itu dia tulis sendiri, dan ini saya mau bacakan buat Bapak Ibu. Bagaimana Om Yanwa ini, Om Haryanto ini mempersiapkan sungguh-sungguh dengan sangat baik. Beliau berusia 102 tahun loh. Kepergian seorang yang terkasih. Kami sekeluarga telah menikmati perjalanan hidup berpuluh-puluh tahun yang indah bersama dengan almarhum suami, papa mertua, opa dan opaco kami yang terkasih, Uwi Yanwa. Nama barunya Paulus Haryanto Wibisono, usia 102 tahun. Nah, lalu Om membuat satu ayat yang ditulis di iklan kematiannya itu. Kini suara surgawi berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Mereka boleh beristirahat dengan damai dari jerih lelahnya. Wahyu 14 ayat 13. Nah, Om ini bukan cuma mempersiapkan dia kalau nanti mati pakai baju apa, dia nanti minta ditaruh di mana dan berapa hari, ya dia menyiapkan semuanya itu dengan baik, Bapak Ibu. Dan kemudian dikatakan, kami sekeluarga ikhlaskan beliau memenuhi panggilan Tuhan, pulang menikmati baitnya. Pada hari Senin 6 Maret 2017 pukul 23.00 WIB. Jenazah dititipkan di tempat persemayaman Yayasan Adiasa, Jalan Demak 99 2 Surabaya, ruang H VIP. Penutupan peti akan dilakukan pada hari Selasa 7 Maret pukul 4 sore, lalu dikebumikan di Desa Sendang Rejo, Bojonegoro pada hari Jumat 10 Maret 2017 berangkat dari Adiasa pukul 7 pagi. Kami yang mengasihi istri, anak, mantu, cucu, cicit. Saudara, bukankah ini sesuatu yang luar biasa dari Om yang umurnya 102 tahun. Bahkan sampai iklan duka citanya dia tulis. Ini loh nanti ya, baju, nanti dinggone Adiasa, bahkan dekorasinya ruangan dia juga memberitahu. Bapak Ibu, inilah kehidupan seorang beriman yang mempersiapkan ya meninggalnya dengan cara yang baik. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir, lah Om itu bisa sampai 102 tahun. Luar biasa, hebat, luar biasa. Karena Om ini tidak pikun sama sekali. Bapak Ibu, kita semua punya satu harapan hidup. Katakanlah sampai berapa lama ya? Alkitab berkata, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80. Tetapi lebihnya itu lebih banyak kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Karena itu Musa berkata, Tuhan ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu mau hidup sampai berapa lama? Kalau dikasihi sampai
100 tahun mau? Mau mungkin, asal sehat, seger waras. Wah, 100 tahun ya panjang ya. 90 bagaimana? Mau, asal sehat dan kuat. Tapi kita tidak pernah tahu sampai berapa lama kita ini boleh hadir di dunia ini. Dan kalau kita memikirkan kematian, tidak berarti lalu pikiran kita cuma berputar-putar di kematian. Tidak. Justru dengan berpikir tentang kematian, kita mau menjalani hidup yang masih kita jalani ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam episode yang akan datang, saya akan lebih banyak cerita tentang Om. Bagaimana dia sampai usia 102 tahun. Saya tidak tahu Bapak Ibu dan saya sampai umur berapa. Kalau Tuhan kasih saya 90, puji Tuhan. Kurang dari 90, ya puji Tuhan. Karena Tuhanlah yang menentukannya. Tetapi bagaimana kita mengisi hari-hari kita itu. Sehingga kalau kita tadi meninggalkan dunia dengan sesedikit penyesalan, maka kita juga mau hidup dengan sesedikit penyesalan. Karena itu dalam episode yang akan datang, kita mau membicarakan bagaimana kita menjalani hidup ini dengan sepenuh-penuhnya. Yang lalu tuh memang ya mesti kita tahu, tetapi kita hidup sekarang dan kita merangkul masa depan supaya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang bermakna. So my dear brothers and sisters, my dear friends, in my next episode we will talk about how to live with less regrets. Mari kita pikirkan, kita masih dikasih hidup sama Tuhan. Kita masih mau melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Oleh karena itu mari menyanyi bersama saya. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, Bapak Ibu kan tahu lagu ini. Ini merupakan lagu iman. Kalau kita masih hidup, memang kita pada satu hari akan mati. Tapi marilah kita jalani hidup ini with less regrets. Karena itu mari menyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. So my dear friends, my dear brothers and sisters, mari kita katakan hidup ini harus menjadi berkat. So see you next time. God bless you all. Thank you for watching. Bye-bye.